di sini adalah hanya menyampaikan segala pengalaman yang telah Kang Asik alami dari nol sampai sekarang sudah 3 tahun dan sudah dimonetisasi, dan monetisasinya malah sudah dicabut sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula, dan bersama Kang Asik teman-teman, tentu saja apapun dan bagaimanapun keadaannya kita asikin saja. Dan bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya sehat lahir dan sehat batin, dan terus berlimpah rezeki yang halal, amin Allah ya robbal alamin. Dan pada kesempatan ini teman-teman akan Kang Asik sampaikan tentang pengalaman dalam pencapaian antara yang alami dengan yang kita percepat. Mengenai apa? Mengenai pencapaian di YouTube untuk ke arah monetisasi. Dan ini yang sudah Kang Asik alami. Yang pertama tentang pembuatan channel YouTube yang organik atau yang alami dan yang dipercepat, istilahnya dimodifikasi. Nah, ini kedua-duanya teman-teman adalah ada beberapa keuntungan dan beberapa kerugian. Jadi kita kumpas secara perlahan. Yang dua dimaksud Kang Asik tadi. Yang pertama dalam pembuatan konten video yang sifatnya adalah organik. Nah, ini kalau organik berarti berhubungannya dengan yang alami. Yang kita simak adalah tentang niche-nya atau temanya. Nah, kalau kita membuat konten video dengan niche atau tema tertentu, pembuatannya adalah berdasarkan konten yang kita buat atau adalah sesuatu yang kita sampaikan, itu adalah benar-benar tidak dimodifikasi atau tidak direkayasa. Contohnya jangan jauh-jauh, seperti channel Kang Asik ini adalah tentang sahabat YouTuber pemula. Di sini Kang Asik adalah menceritakan bukan seperti tutorial teman yang lain, mengajari, mengarahkan, apalagi mengkoreksi. Tidak ya. Jadi Kang Asik di sini adalah hanya menyampaikan segala pengalaman yang telah Kang Asik alami dari nol sampai sekarang sudah 3 tahun dan sudah dimonetisasi, dan monetisasinya malah sudah dicabut sementara. Karena itu tadi Kang Asik berhenti selama 1 tahun karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kita lanjut teman-teman. Dalam pembuatan konten video yang alami ini seperti ini, jadi apa adanya. Kadang-kadang Kang Asik dalam pembuatan video itu tidak diedit lah karena terlalu lama, karena ternyata antara yang diedit dan yang tidak pun untuk sementara, karena mungkin kontennya nilainya kurang, mungkin baru mencapai 40% kalian nilainya. Tapi tidak apa-apalah, terus Kang Asik buat apa adanya. Kemudian selanjutnya juga dilarang sekali kita melakukan nonton video sendiri walaupun dengan akun yang lain, atau misalnya dengan hotspot ataupun wifi yang lain. Itu untuk sekarang di YouTube tidak bisa karena akan terdeteksi. Kalau kita masih memaksakan, dampaknya adalah ada saja nanti subscribernya kadang-kadang cepat hilang, atau kadang-kadang juga jam tayangnya tidak ketahuan, asalnya 400 misalnya tiba-tiba jadi 200. Itu karena sudah terdeteksi oleh YouTube itu sendiri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena Kang Asik sudah melakukan beberapa praktek ya, beberapa riset, dari mulai yang normal sampai yang abnormal sudah Kang Asik lakukan gitu teman-teman. Nah, kelebihannya kalau kita membuat konten video yang alami, yang apa adanya, kemudian secara kontinuitas, secara estafet kita membahas dalam niche yang sama, ditunjang dengan upload video minimal, ini Kang Asik katakan ya, minimal apalagi untuk YouTuber pemula, selama dari 0 hari sampai 40 hari. Kalau ingin memang cepet-cepet channel YouTube-nya berkembang, itu upload video kita tidak boleh tertinggal 1 hari pun. Itu yang pertama. Konten video sudah kita suguhkan, kemudian judul juga teman-teman, ini ternyata sangat berpengaruh sekali. Apalagi pada awal-awal kita membuat konten YouTube. Karena apa? Begitu kita melihat thumbnail misalnya, karena ada beberapa poin yang perlu kita bahas.
begitu kita membuat konten video yang akan tampil di beranda teman-teman itu, di beranda YouTube teman-teman adalah awalnya ini adalah thumbnail. Nah, thumbnail ini yang dikatakan bagus kadang-kadang relatif ya. Sudah coba ya sama Kang Asik didesain sedemikian rupa menggunakan aplikasi khusus untuk desain grafis, kemudian dibuat juga judulnya. Ternyata hasilnya kadang-kadang juga ada yang kurang maksimal, entah kenapa. Padahal sudah didesain di dalam thumbnail itu pencahayaan, kemudian huruf, kemudian gambarnya juga sudah direkayasa sebagus mungkin. Tetapi kadang-kadang juga tidak berpengaruh. Entah kenapa. Itu ya. Kemudian yang kedua, begitu sudah thumbnail kita lewat, kemudian begitu klik, nah ini klik yang pertama, nanti teman-teman akan melihat judul konten video kita. Kadang-kadang begini, begitu thumbnailnya menarik, begitu dibuka judulnya kurang menarik, kadang-kadang tidak berlanjut teman-teman kalau penonton itu. Beda dengan thumbnailnya kurang menarik tapi membuat penasaran, penonton akan klik. Nah, begitu melihat judulnya ini menarik, penasaran kan, pasti diklik, langsung masuklah ke video kita. Nah, begitu di dalam konten video kita, ketika penonton itu menyatakan untuk keluar atau stop penonton, itu dalam pemikiran kita juga ya, jangan langsung wah ini konten video kita apakah jelek ya, tiba-tiba yang menonton hanya beberapa detik saja. Jadi kita positif thinking saja, karena sebetulnya menonton konten video itu, walaupun misalnya konten video yang kita suguhkan bagus, menarik, ada nilainya, tetapi ketika penonton itu tidak membutuhkan, konten video kita tetap saja akan lewat. Itu kan yang pertama. Jadi dalam pembuatan konten video yang alami, yang terpenting adalah mindsetnya. Jadi otak kita itu tujuannya ya sudahlah, kita dalam mengisi waktu. Dengan mengisi waktu ini lama kelamaan kita terus belajar, maka akan dengan sendirinya kita lancar, terutama dalam berbicara atau dalam penyampaian materi yang kita bawa di konten video kita. Karena apa? Pekerjaan yang terus berulang, apalagi dalam satu tema, jadi lama kelamaan seiring dengan umur konten video kita, seiring dengan channel kita, ya tetap saja teman-teman akan ada sesuatu hal yang positif. Kalau dulu Kang Asik berpikir saya ingin membuat konten video, ini saya bukan berarti bingung tiap membuat konten video, enggak juga sih, apalagi kalau disertai dengan kesibukan. Nah itu kesibukan itu ya, karena ada pekerjaan inti, jadi kadang-kadang membuat konten video ketika dipaksakan harus membuat konsep akan mandek nanti teman-teman, akan malas. Biasanya begini, besoklah kita buatnya atau lusa lah kita buatnya sekalian, padahal itu semakin hari semakin kita tunda juga semakin malas. Jadi konsepnya ketika kita membuat konten video yang alami, buatkan saja dulu apa adanya, dengan catatan kalau ingin teman-teman viewernya untuk percobaan nih ada yang meledak, yang sudah Kang Asik alami selama 0 sampai 30 sampai 40 hari itu jangan berhenti dengan durasi di atas 10 menit. Itu saja teman-teman. Jadi tidak usah istilahnya begini, tidak usah menonton video sendiri, itu benar-benar sangat berbahaya untuk sekarang. Walaupun menggunakan misalnya HP yang lain, tetapi ingat loh, kalau hotspotnya atau WiFi-nya sama juga itu sangat mencurigakan, dan itu akan berdampak kepada subscribe dan juga jam tayang kita. Jadi mending apa adanya. Itu yang pertama yang Kang Asik maksud. Dan yang kedua, kadang-kadang Kang Asik juga penasaran, kok ada ya orang yang konten videonya dalam salah satu akun YouTube, konten videonya itu cuma 5, tetapi kenapa setiap konten videonya itu kadang-kadang di atas 20.000, di atas 30.000 ada loh ya. Dan dengan konten video 5 tersebut, subscribe-nya untuk pencapaian 1.000 dan jam tayangnya juga tercapai ya teman-teman. Nah hal ini sudah Kang Asik pelajari. Ternyata, nah balik lagi, yang menonton konten video di platform YouTube itu rata-rata adalah untuk mencari hiburan. Dan hiburan yang paling muncul, yang paling potensial adalah musik teman-teman. Nah, musik. Sementara Kang Asik juga bertanya, ini musik yang mereka upload itu adalah musik-musik yang
copyright teman-teman, yang no copyright, yang sangat berbahaya. Tetapi kenapa ini anehnya, mereka upload videonya kemudian gambarnya biasa-biasa saja teman-teman, hanya durasinya 1 jam. Kan semakin penasaran. Setelah Kang Asik pelajari, kalau hanya untuk mencapai subscribe dan 1000 jam tayang, ini sebetulnya sangat mudah. Hanya saja konsekuensinya ketika kita membuat konten video dengan pencapaian tujuan awalnya hanya untuk mencari subscribe dan jam tayang, tanpa kita mengedepankan atau tanpa kita membuat niche tertentu, itu dampaknya ya repot juga di ujung. Boleh jadi ya 1000 subscribe kemudian 4000 jam tayang tercapai, bisa sampai ada yang seminggu 2 minggu, ya paling lama sebulan bisa mencapai. Akan tetapi begitu kita sudah mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, nah ini ketika monetisasi, ketika kita ajukan, kalau nah ini nih, kalau konten videonya adalah membawa musik-musik orang, walaupun konten videonya kita, musik tersebut adalah harus dihapus teman-teman. Karena apa? Terus terang saja, sudah Kang Asik coba. Begitu musik yang lagi rame ini, yang viral, Kang Asik bawa, memang penontonnya meledak teman-teman, banyak, cepat sekali untuk jam tayang. Nah hal ini begitu kita upload, di situnya ada, di YouTube Studio ada bahwa untuk hak ciptanya dibatasi, kan sudah jelas di situ, berarti hak milik orang lain. Ini harus dihapus teman-teman. Ketika kita mau monetisasi harus dihapus. Dan setelah dihapus, kita ganti dengan musik yang ada di YouTube Studio. Aman Kang Asik? Ya aman. Jam tayangnya ada, jam tayangnya masih ada. Subscribe-nya masih ada, sama. Akan tetapi begitu musiknya sudah diganti, kan Kang Asik bilang tadi bahwa konten video yang durasi 1 jam itu, videonya apa saja, begitu mau monetisasi, terasanya itu setelah monetisasi. Karena apa? Niche-nya tidak jelas. Karena apa? Ya konten videonya hanya musik, durasi 1 jam, kemudian konten videonya yang memang alami apa saja. Pertanyaannya niche-nya ini apa? Kan itu. Nah, setelah pasca monetisasi ini, begitu Kang Asik membuat konten video yang dipercepat subscribe dan jam tayangnya, ini lebih berat daripada kita membangun konten video yang alami seperti konten video yang Kang Asik ini. Walaupun lama misalnya ya perkembangannya, akan tetapi diurusnya lebih mudah teman-teman. Itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman memahami dan semakin terinspirasi bahwa dalam pembuatan konten video itu, kalau kita masih mencintai YouTube dengan catatan ingin menambah penghasilan, atau misalnya dengan konten video kita yang bermanfaat untuk semua, bonusnya adalah penghasilan, teman-teman mindsetnya kita rubah saja bareng-bareng, kita saling menasihati ya teman-teman di dalam kolom komentar, bahwa kita ini lebih baik yang alami ternyata teman-teman, daripada yang kita push atau yang kita upgrade memaksakan untuk perahian monetisasi agar subscribe-nya ataupun jam tayang cepat, tetapi dengan rekayasa. Dan ini lebih sulit untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Karena apa? Niche-nya tidak jelas. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.